Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Dan insyaallah kita akan mengangkat sebuah tema aktivitas haram yang dianggap biasa. Sebenarnya tema semacam ini pernah kita bedah dalam sebuah kajian bedah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Beliau menulis sebuah buku yang berisi kumpulan dosa-dosa yang diremehkan oleh masyarakat, yang diremehkan oleh manusia. Buku itu berjudul Muharramatun Istahana Bihan Nas, hal-hal haram yang diremehkan oleh masyarakat. Dan sebagai seorang muslim, tentu kita memahami dampak buruk dari perbuatan dosa itu. Apalagi ketika dosa itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Maka ketika orang melakukannya, tidak ada perasaan takut kepada Allah. Sehingga perlu ada peringatan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mereka bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Karena itulah kajian yang berkaitan dengan dosa besar diangkat oleh para ulama sejak masa silam. Seperti Adz-Dzahabi dalam karya beliau Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Kemudian juga tulisan yang diangkat oleh Al-Haytami dalam kitab beliau Az-Zawajir. Demikian pula yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi dalam kitab beliau Masail Jahiliyah. Dan untuk saat ini kita akan mengutip sebagian dari perbuatan dosa dan maksiat yang banyak diremehkan oleh manusia. Pertama disebabkan karena mereka tidak tahu, dan yang kedua mungkin disebabkan karena dorongan hawa nafsu atau karena pengaruh yang lain, termasuk diantaranya adalah disebabkan karena pemikiran yang menyimpang. Tayyib. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jumlahnya sangat banyak dalam arti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat terhadap aturan Allah sangat sering terjadi. Dan sebagai hamba yang beriman, pertama kita perlu melihat keutamaan ketika seorang hamba itu meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Saya akan bacakan beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan keutamaan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Maimun bin Mihran rahimahullah pernah mengatakan. Beliau salah satu di antara ulama besar, Maimun bin Mihran rahimahullah pernah mengatakan, As-sabru sabran. Sabar itu ada dua. As-sabru 'alal musibah hasanun wa afdalu min dzalika as-sabru 'alal ma'asi. Sabar itu ada dua. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Orang ketika terkena musibah kemudian dia bersabar dengan cara tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan kalau dia tidak ridho dengan ketetapan Allah. Hasanun itu satu hal yang baik. Wa afdalu min dzalika, tapi ada bentuk sabar yang lebih afdal dibandingkan itu. Apa itu? As-sabru 'anil ma'asi, yaitu bersabar untuk meninggalkan maksiat. Was-sabiru 'anil ma'asi nihayatuhu ila falahin wa najahin. Karena siapa yang bersabar meninggalkan maksiat, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, dia akan mendapatkan kemenangan. Bisa dia jumpai ketika di dunia, dan hasilnya akan dia jumpai ketika di akhirat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, wasabiru, dan berusahalah untuk bersabar, warabitu, ya, dan kuatkan tekadmu, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, kalian pasti akan beruntung. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah pernah mengatakan, walau anna syakhsan taraka maksiatan li ajlillah, ketika ada orang meninggalkan maksiat karena Allah, la ra'a thamrata dzalik, dia akan melihat buah dari hal itu. Wa kadzalika idza fa'ala ta'atan, demikian pula ketika orang melakukan ketaatan, dia akan melihat buah dari amal ketaatan yang dia lakukan. Qala Sufyan ats-Tsauri, kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "Inda as-sabahi yahmadul qaumu as-suri, wa 'indal mamati yahmadul qaumu at-taqi." Inda as-sabahi yuhmadul qaumu as-suri, wa 'indal mamati yuhmadul qaumu at-taqi. Ketika pagi, maka orang yang dia melakukan ketaatan kepada Allah akan dipuji. Dan ketika kematian akan dipuji al-qaum yang at-taqi, yang bertakwa kepada Allah, yang dia berusaha untuk meninggalkan maksiat. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Dzukira lis-sabri 'anil ma'siyah sababaini wa faidatain." Dikatakan bahwasanya orang yang bersabar meninggalkan maksiat itu ada dua sebab dan ada dua manfaat. Sebabnya kenapa orang bisa meninggalkan maksiat? Yang pertama adalah al-khaufu min luhukil wa'id. Karena rasa takut. Sebabnya adalah rasa takut dia akan mendapatkan ancaman disebabkan karena maksiatnya. Sebab kenapa orang itu takut maksiat adalah dia akan mendapatkan ancaman terhadap maksiat yang dia kerjakan. Wathani, dan sebab yang kedua, al-haya'u minar rabbi tabaraka wa ta'ala. Karena rasa malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ayyusta'ana ala ma'asihi bini'amihi wa ayyubariza bil adzaimi. Dan untuk bisa mendapatkan ini, agar terbangun rasa takut pada diri seorang hamba terhadap ancaman Allah, dan dia punya rasa malu kepada Allah, adalah ayyusta'ana ala ma'asihi bini'amihi, agar dia mengingat nikmat-nikmat Allah sehingga dia bisa meninggalkan maksiat Allah. Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Tidakkah kamu malu ketika Allah banyak memberikan nikmat kepadamu lalu kamu durhaka di hadapannya? Wa ayyubariza bil adzaim, dan dia malu untuk kemudian melakukan perbuatan dosa besar terang-terangan atau melakukan perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal faidatan, adapun manfaat yang bisa didapatkan dari perbuatan maksiat, yang pertama adalah al-ibqa' alal iman, bisa mempertahankan iman, wal hadar minal haram, dan selalu hati-hati dari sesuatu yang haram. Baik, itu keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah berkaitan dengan orang yang meninggalkan maksiat. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia ingin meninggalkan maksiat, maka dia harus tahu apa saja yang harus dia tinggalkan. Sebab orang ketika tidak tahu bagian mana yang merupakan dosa besar, bisa jadi dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar itu, sementara dia tidak sadar. Maka di sini kami sampaikan bahwa tahap awal, ya, dalam meninggalkan maksiat, tahap awalnya adalah pahami manfaat besar ketika orang meninggalkan maksiat.
Yang kedua adalah pahami jenis-jenis maksiat. Jenis dan bentuk maksiat. Selanjutnya kita akan memahami yang kedua. Tadi kita sudah membacakan beberapa keterangan para ulama berkaitan dengan manfaat besar ketika orang meninggalkan maksiat. Berikutnya kita akan memahami jenis dan bentuk maksiat. Perbuatan maksiat secara umum bisa kita bagi sesuai dengan hierarkinya. Yang pertama adalah maksiat kekufuran, yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Contohnya apa? Contohnya perbuatan kesyirikan. Contoh yang lain adalah perbuatan kekafiran, di mana orang melakukan perbuatan yang itu menyebabkan dia berstatus keluar dari Islam. Dan maksiat semacam ini jangan sampai terjadi pada siapapun di antara kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat agar jangan sampai kita mati kecuali dalam kondisi menjadi seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Jadi kalaupun kita tidak bisa istiqamah untuk rajin tahajud, tidak bisa istiqamah untuk rajin puasa sunnah, tidak bisa istiqamah untuk rajin ibadah, minimal kita istiqamah untuk menjadi seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selanjutnya, yang kedua adalah maksiat yang berstatus sebagai perbuatan kufur kecil. Kufur kecil atau syirik kecil. Maksiat yang berstatus sebagai perbuatan kufur kecil atau syirik kecil. Ini adalah perbuatan kekufuran, perbuatan yang disebut oleh syariat sebagai kekufuran atau kesyirikan, namun tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan perbuatan ini bisa menghapus amalan yang bercampur dengan syirik kecil itu atau kufur kecil itu. Misalnya orang yang beramal diiringi dengan riya, atau ketika orang itu beramal diiringi dengan sum'ah, atau beramal namun diiringi dengan mencari perhatian kepada selain Allah, dan seterusnya. Maka ini adalah kufur kecil atau syirik kecil. Berikutnya adalah perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar. Ini adalah perbuatan dosa yang nilainya di bawah kekufuran dan kesyirikan. Namun dia perbuatan yang keji, yang dalam Al-Quran sering disebut dengan al-fahishah. Al-fahishah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan al-fahishah ma zahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan itulah yang dimaksud dengan dosa besar, baik dilakukan terang-terangan maupun dilakukan secara diam-diam. Selanjutnya adalah yang keempat, dosa kecil. Perbuatan dosa kecil atau yang disebut dengan al-lamam atau as-saghair. Sebutan di surat An-Najm disebut dengan al-lamam. Perbuatan yang menuai celaan tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya terhitung melakukan dosa besar. Namun ini ketika keterusan, maka bisa menjadi dosa besar. Sebab dosa kecil yang dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi dosa besar. Baik, pelaku dosa besar ini disebut sebagai orang fasik. Definisi fasik adalah orang yang melakukan perbuatan dosa besar, walaupun hanya sekali, sementara dia belum bertobat. Dan kita berlindung kepada Allah dari seluruh perbuatan dosa yang berpotensi untuk dilakukan oleh manusia. Wallahu waliyut taufik, dan dialah zat yang memberikan taufik kepada seluruh hambanya. Tayyib. Selanjutnya, perbuatan maksiat
dilihat dari sasaran. Dilihat dari sasarannya. Dilihat dari sasarannya, perbuatan maksiat dibagi menjadi dua. Yang pertama, maksiat terkait hak Allah. Yang kedua, perbuatan maksiat terkait hak makhluk. Baik. Dan secara konsekuensi, orang yang berbuat maksiat terkait hak makhluk, maka dia harus minta kerelaan kepada yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan tidak ridha, maka orang ini akan ditagih di akhirat. Waliyatubillah. Ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. La kabirata wala saghirata ma'al israr. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ada yang menyebutkan ini adalah sebuah hadis, ya. Kalimat la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Hadis marfu dinilai dhaif oleh Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam. Faqala, beliau mengatakan, wa ruwiya 'an Ibnu Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, beliau pernah mengatakan, la saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada istilah dosa kecil jika dilakukan terus-menerus, dan tidak ada istilah dosa besar jika diiringi dengan istighfar. Namun ungkapan ini ungkapan yang dinilai dhaif, hadis dhaif, ya. Meskipun apakah itu betul keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wallahu a'lam. Karena di sini disebutkan athar yang dari Ibnu Abbas mauquf diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, dan sanadnya dinilai sahih oleh Syekh Muhammad Amr Abdul Latif. Maka di sini kami katakan kaidah dalam maksiat. Yang pertama, keterangan Ibnu Abbas. Ini bukan sabda Nabi SAW, ya, tapi keterangan Ibnu Abbas. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. La saghirata ma'al israr tidak ada istilah dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada istilah dosa besar jika diiringi dengan istighfar. Ini keterangan Ibnu Abbas. Yang kedua, ada keterangan yang disampaikan oleh seorang ulama. Coba kita cek namanya, ya. Beliau pernah mengatakan sebuah kalimat yang sangat indah. La tandur ila sigharil ma'asi, walakin indur ila azamati man ta'si. La tandur ila sigharil ma'asi walakin indur ila azamati man ta'si. Di sini tidak disebutkan keterangan ulamanya. Jangan melihat kecilnya maksiat yang kau lakukan, tapi perhatikanlah keagungan zat yang kau durhakai.
Bilal bin Sa'ad. Namanya Bilal bin Sa'ad. Keterangan Bilal bin Sa'ad. La tandur ila sigharil ma'asi walakin indur ila azamati man ta'si. Jangan lihat kecilnya maksiat, tapi perhatikanlah keagungan zat yang kau durhakai. Sehingga orang ketika merasa ini dosa kecil, akhirnya dosa itu diremehkan, perhatikanlah. Jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kau durhaka. Kepada zat yang azim, yang maha besar, Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian yang ketiga, buku catatan amal tidak meninggalkan yang besar maupun yang kecil. Sehingga semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surat Al-Kahfi. "Wa ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab apakah ini? Wa wudi'al kitab, lalu diletakkanlah Alkitab, yaitu kitab catatan amal. Fataral mujrimin, maka engkau melihat orang-orang yang al-mujrimin, yang rajin berbuat dosa, terutama para pelaku kekufuran dan kesyirikan. Fataral mujrimin, maka engkau akan melihat orang-orang yang banyak berbuat dosa. Musyfiqina mimma fihi, mereka ketakutan untuk melihat apa yang ada dalam isi kitab itu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab, wah ini kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada yang besar maupun yang kecil kecuali semuanya tercatat. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka menjumpai apa yang mereka kerjakan itu hadir di hadapannya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan mendolimi siapapun. Ada di surat Al-Kahfi ayat 49. Baik. Inilah di antara beberapa kaidah ya, yang disampaikan baik dari keterangan para ulama maupun dari keterangan dalam hadis berkaitan dengan masalah maksiat. Nah, selanjutnya kami akan sebutkan beberapa perbuatan maksiat dan perbuatan dosa yang secara umum diremehkan oleh masyarakat. Kita hanya sebutkan sebagian ya. Di antaranya adalah perbuatan maksiat dan perbuatan dosa dalam masalah tauhid. Seperti berbuat syirik kepada Allah, beribadah di kuburan, menyembelih untuk selain Allah. Seluruh perbuatan dosa ini perbuatan dosa yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan Allah haramkan siapapun yang berbuat syirik. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innahu umay yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapapun yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan dia untuk masuk surga. Sehingga kita catat di sini perbuatan dosa besar yang sering diremehkan oleh manusia. Kita awali dari urutan berkaitan dengan hak Allah.
Yang pertama apa? Berbuat syirik. Tidak banyak orang yang sadar akan bahaya syirik. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang membela kesyirikan dengan alasan itu adalah budaya. Perhatikanlah bahwa sadar akan syirik itu salah satu di antara sifatnya para nabi. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Ya, miliki sadar akan bahaya kesyirikan. Sadar akan bahaya syirik, perbuatan syirik. Orang yang punya kesadaran akan bahaya perbuatan syirik, maka dia akan memberikan kewaspadaan yang maksimal terhadap perbuatan kesyirikan. Jangan sampai itu terjadi pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan bagaimana bentuk sadar akan bahaya kesyirikan ketika Allah menceritakan tentang Ibrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran menceritakan tentang Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku agar jangan sampai mereka menyembah berhala. Ada di surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak turunku, an na'budal asnam, agar kita tidak menyembah berhala. Ada seorang ulama yang mengatakan, faman ya'manul bala ba'da Khalilir Rahman. Pada waktu ulama ini membaca ayat ini, ayat yang tadi kita baca, doanya Ibrahim, beliau itu menangis. Lalu beliau mengatakan, faman ya'manul bala ba'da Khalilir Rahman. Siapakah orang yang bisa menjamin dirinya aman dari perbuatan kesyirikan setelah dia membaca doanya Ibrahim Khalilur Rahman yang memohon kepada Allah perlindungan dari kesyirikan? Coba Anda mengukur tingkat doa yang kita baca sehari-hari. Pernah enggak kita itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku jangan sampai nyembah berhala. Ya Allah, lindungi aku dari penyembahan berhala. Pernah kita berdoa kayak gitu? Mungkin jarang di antara kita yang berdoa seperti itu, dan bahkan enggak pernah kita mengucapkan doa seperti itu. Karena isi doa kita itu lebih banyak diwarnai dengan keinginan-keinginan duniawi. Minta utangnya dilunasi, lancar rezeki, lancar jodoh, lancar. Lebih banyak berjejal dengan keinginan duniawi. Makanya doa itu mewakili obsesi. Sehingga kalau ada orang yang ingin tahu obsesi dirinya, lihatlah apa yang menjadi rutinitas doanya. Itulah yang menjadi harapan besarnya. Karena ketika orang itu punya iman kepada Tuhan, maka dia akan meminta kepada Tuhannya untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan besarnya dan obsesinya. Sehingga ketika seorang itu berdoa kepada Allah, doa itu yang mewakili obsesi dan keinginannya. Sekarang Anda bisa lihat Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah memohon agar dijauhkan dari apa Pak? Penyembahan berhala. Berarti menunjukkan rasa takut dia kepada perbuatan kesyirikan itu sangat besar. Sampai dia memohon kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku jangan sampai menyembah berhala. Baik. Dan ketika kita sadar akan kesyirikan, maka kita seharusnya berdoa kepada Allah memohon perlindungan jangan sampai melakukan perbuatan kesyirikan itu. Selanjutnya, perbuatan berikutnya yang itu termasuk di antara perbuatan dosa besar yang diremehkan
Nah, di sini untuk perbuatan kesyirikan, ya, ragamnya ada banyak. Di antaranya adalah berkurban untuk selain Allah. Kalau di Jawa, praktek yang dilakukan misalnya sajen, ya, sedekah bumi, atau sedekah laut, atau dengan nama yang lainnya. Lalu mereka melabuh kepala sapi, atau kepala kerbau, atau yang lainnya. Atau menanam sebagai bentuk berkurban untuk selain Allah Ta'ala. Praktek seperti ini termasuk syirik besar yang bisa menyebabkan pelakunya tidak berhak dapat surga. Ya, karena Allah tegaskan, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya untuk masuk surga. Kemudian contoh yang lain adalah kalau di buku Muharramat itu disebutkan di antaranya adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, beribadah kepada kuburan, menyembah kuburan, dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini saya tuliskan bernadar untuk selain Allah. Karena nadar termasuk ibadah, berarti ketika dia beribadah untuk selain Allah, berarti dia berbuat kesyirikan. Tayyib. Kemudian contoh yang lain adalah meyakini ada manusia yang mengetahui hal gaib. Meyakini bahwa ada manusia yang mengetahui hal gaib. Padahal hal gaib itu murni hanya milik Allah. Allah tegaskan dalam Al-Quran, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, di langit dan di bumi ini tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Coba kita carikan ayatnya. Allah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Baik. Di surat An-Naml ayat 65 Allah berfirman, qul, katakanlah, la ya'lamu, tidak mengetahui, man, siapapun, di langit maupun di bumi, hal yang gaib, tidak mengetahui hal yang gaib, illallah, kecuali Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Sehingga tidak ada satupun malaikat yang tahu hal yang gaib. Sebagaimana para nabi tidak tahu hal yang gaib, kecuali hal gaib yang diwahyukan oleh Allah. Sisanya manusia tidak pernah tahu, dan para nabi juga tidak pernah tahu, kecuali kalau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang meyakini ada selain Allah yang mengetahui hal yang gaib, berarti dia menyamakan makhluk tersebut, manusia tersebut, dengan Allah Ta'ala dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah, dan itu syirik akbar. Taib. Selanjutnya, yang kedua, perbuatan kekufuran. Perbuatan kekufuran adalah perbuatan yang bisa menyebabkan keluar dari Islam. Bisa jadi bentuknya bukan syirik. Kenapa bentuknya bukan syirik? Karena tidak ada proses menyekutukan Allah dengan selainnya. Tapi perbuatan dosa itu perbuatan dosa yang mengantarkan kepada keluar dari Islam. Bentuknya bukan syirik. Contohnya apa, Pak? Contohnya perbuatan kekufuran yang bukan kesyirikan. Contohnya istihza.
Apa itu istihza? Bersenda gurau. Bersenda gurau. Bersenda gurau kenapa? Bersenda gurau dalam masalah agama. Dia bergurau dalam masalah agama. Dan bergurau dalam masalah agama, ancamannya adalah keluar dari Islam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Kalimatnya qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ini ceritanya, ayat ini turun berkaitan dengan keberadaan orang munafik yang mereka bersenda gurau, mengolok-olok Nabi SAW dan para sahabatnya yang saleh. Lalu senda gurau itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang munafik itu pun mengejar yang lapor tadi sampai menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya cuma bercanda, tidak serius, maka jangan diambil hati. Allah turunkan ayatnya, wala in sa'altahum. Dan kalau engkau bertanya kepada mereka, la yaqulunna, maka mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami itu bersenda gurau, kami hanya main-main. Qul, maka jawablah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka jawablah, apakah kalian akan bermain-main bersenda gurau dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya? Kalau mau guyonan, mau bercanda, jangan bawa-bawa agama. La ta'tadhiru, enggak usah cari-cari alasan. La ta'tadhiru, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir, ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Dan ini di tempat kita termasuk di antara perbuatan kekufuran yang paling merajalela, apalagi ketika orang-orang liberal begitu dominan dalam memberikan pengaruh terhadap media, sehingga orang seolah-olah merasa istihza kepada Allah itu temannya banyak. Tapi ini berbahaya. Misalnya bentuk istihza kepada Allah? Ya, ada orang mencela Nabi SAW, menghina Rasulullah SAW, menyebut Nabi SAW sebagai rembes, ya, tahu rembes, belen, ya, umbele, ngeleler kemana-mana, ingus, ya. Menyebut Nabi SAW sebagai orang A, sebagai orang B, termasuk menyebut beliau dengan pedofilia, melakukan hubungan dengan anak di bawah umur. Itu istihza kepada Rasulullah SAW, menghina Nabi SAW, atau bersenda gurau tapi dengan menggunakan atas nama Nabi atau dengan objek syiar agama Islam. Hukumnya apa? Bisa menyebabkan kekufuran. Baik. Dan ini termasuk di antara perbuatan yang paling banyak di masyarakat. Maka kita ingatkan, kalaupun mau guyon, mau bercanda, jangan bawa-bawa agama. Sehingga hati-hati. Memuliakan sesuatu harus menghargai sesuatu itu, dan bukti penghargaan itu adalah kita tidak akan guyon dan bersenda gurau dengan sasaran syiar yang kita hormati, Rasulullah SAW, ajaran agama Islam, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya yang ketiga adalah perbuatan dosa yang kaitannya dengan orang terdekat kita. Perbuatan dosa terhadap orang dekat. Contohnya apa? Nah, misalnya istri atau anak durhaka kepada orang tua,
anak durhaka kepada ortu. Ketika anak durhaka kepada orang tua, maka dia melakukan perbuatan dosa dengan orang dekatnya. Dan salah satu di antara ancaman orang durhaka kepada orang tua, uququl walidain, adalah azabnya akan disegerakan oleh Allah ketika azabnya kemungkinan besar akan disegerakan oleh Allah ketika di dunia. Azabu. Siksaan bagi orang yang melakukan perbuatan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya yaitu Abu Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala uhadditsukum bi akbaril kabair." Maukah kutunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Qalu, mereka menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu." Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, "Al-isyraku billah wa uququl walidain." Berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Ini termasuk deretan dosa besar. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Amr, ada orang Badui menghadap Nabi SAW. Faqala, lalu Badui ini bertanya, "Ya Rasulullah, mal kabair, apa itu dosa besar?" Qala, beliau menjawab, "Al-isyraku billah," menyekutukan Allah. Qala, thumma madza? Badui itu bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Qala, thumma uququl walidain. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Qala, thumma madza? Lalu Badui itu bertanya lagi, lalu apa lagi? Thummal yaminul ghamus. Selanjutnya yang ketiga adalah sumpah palsu. Sumpah palsu. Baik, ini semuanya menunjukkan dosa besar dalam bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Sampai kita dilarang untuk menjadi penyebab orang lain mencela orang tua kita. Dan ketika itu dilakukan termasuk bagian dari durhaka. Dalam hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan Nabi SAW bersabda, "Mal'unun," tercela, terlaknat, terkutuk orang yang menghina bapaknya. Terkutuk orang yang menghina bapaknya. Dan terkutuk orang yang menghina ibunya. Terkutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Nabi SAW ditanya, "Siapakah orang yang menghina bapaknya?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Si A menghina bapaknya B." Nah, B nggak terima, akhirnya B balas dengan menghina bapaknya A. Maka itulah yang dimaksud orang yang menjadi penyebab orang lain menghina bapaknya, memperolok-olok bapaknya atau orang tuanya. Baik. Selanjutnya, contoh yang lain adalah istri durhaka kepada suaminya. Istri yang durhaka kepada suami. Dan ini termasuk di antara dosa besar. Karena istri yang durhaka kepada suami terkadang dilaknat oleh malaikat dalam posisi tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La'anatha." Baik, coba kita lihat hadisnya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atah," apabila seorang lelaki, seorang suami mengajak istrinya ila firashihi, ke ranjang, fa'abat, namun istrinya ini menolak, fabata ghadbana 'alaiha, sampai akhirnya suaminya itu
marah kepada istrinya. La'anathal malaikatu hatta tusbih. Maka wanita sang istri tadi akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Sehingga bahaya besar bagi istri yang durhaka kepada suaminya. Dan mungkin banyak di antara kita yang menganggap itu adalah hal yang remeh. Sehingga kadang ada istri yang menyebabkan suaminya marah padahal dalam posisi suaminya ini di posisi yang benar. Tayyib. Selanjutnya, perbuatan haram berikutnya adalah, kalau di sini disebutkan tentang beberapa dosa kecil, ada tiarah, ada bersumpah kepada selain Allah, ini tiarah, bersumpah kepada selain Allah. Kemudian ada duduk bersama kaum munafik dan orang-orang fasik, lalu akrab dengan mereka. Kemudian meninggalkan tumakninah ketika sholat. Nah, ini termasuk di antara dosa yang sering diremehkan. Ini kalau bila kita tambahkan adalah kedzaliman. Ya, kedzaliman kepala, kedzaliman atasan kepada bawahan. Kedzaliman atasan kepada bawahan. Contoh, kedzaliman suami kepada istri, kedzaliman orang tua kepada anak, dan seterusnya. Sehingga atasan kepada bawahan di sini misalnya suami zalim kepada istri. Kemudian ada juga suami atau ortu ya. Ortu zalim kepada anak. Baik. Ini bentuk kezaliman atasan kepada bawahan. Dan yang namanya kezaliman, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Lalu yang keempat, perbuatan syirik kecil. Yang keempat adalah perbuatan syirik kecil. Perbuatan syirik kecil yang keempat ini diantaranya adalah riya. Lalu di sini disebutkan contoh yang lain adalah at-tiyarah, bersumpah kepada dengan menyebut selain Allah. Riya, kemudian tiyarah. Ya. Yaitu punya keyakinan sial karena benda tertentu. Lalu bersumpah dengan menyebut selain Allah. Contohnya apa? Bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Contohnya, demi nenek moyang, demi bapakku, demi kakekku, demi, itu bersumpah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Contoh yang lain yang banyak terjadi di masyarakat, demi kehormatanku, aku berjanji. Apa ini? Trisatya apa? Muka dasar dharma atau apa? Demi kehormatanku. Itu adalah bersumpah dengan menyebut selain Allah, dan itu syirik kecil. Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyraka, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah maka dia berbuat syirik, maksudnya syirik kecil. Tiarah ini juga cukup banyak terjadi di lapangan. Rasulullah SAW mengatakan, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. Tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Berkeyakinan sial karena sesuatu yang tidak ada hubungannya itu syirik. Misalnya, mau mengadakan hajatan tapi bertepatan dengan tanggal meninggalnya orang tua.
itu nggak jadi, batal. Kenapa? Oh, ini termasuk hari pagebluk, hari sial, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai hari untuk perayaan tertentu, resepsi tertentu. Kalau dalam masyarakat Jawa ada istilah geblak, ya. Geblak itu hari kematian. Selasa Kliwon, ya, Rebo Pahing, Kemis Pon, nah, itu namanya geblak. Kalau ada 35 orang yang meninggal dalam waktu yang berbeda-beda, maka berarti semuanya jadi geblak. Jika 35 orang itu adalah semua orang penting bagi dirinya. Misalnya Simbah meninggal Selasa Kliwon atau Sabtu Legi, maka tidak boleh ngadain acara di Sabtu Legi. Karena itu hari sial, disebut dengan hari geblak. Dan itu semuanya adalah tiarah. Nah, selanjutnya, di antara yang sering dilakukan adalah tidak tumak nina dan mendahului imam dalam salat. Yang kelima, tidak tumak nina. Tidak tumak nina. Terus apalagi satunya? Berikutnya adalah mendahului imam. Mendahului imam. Dan mendahului imam. Ini berkaitan dengan masalah salat. Ya. Mendahului imam dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena diancam oleh Nabi SAW. Hendaknya orang yang suka mendahului imam menghentikan kebiasaan buruknya. Atau kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan mengubah wajahnya menjadi wajah keledai. Ya. Itu bahaya mendahului imam. Nabi SAW memberikan ancaman bagi orang yang mendahului imam, sampai beliau sampaikan agar masyarakat itu, umat beliau, menghentikan kebiasaan buruk ini. Surat Al-Himar. Musabaqatul imam. Nah, dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam." Hadis muttafaqun alaih. Hendaknya orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, dia takut ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Allah akan ganti kepalanya seperti kepala keledai. Aw yaj'alu suratahu surata himar. Atau Allah jadikan mukanya seperti muka keledai. Nah, adanya ancaman ini menunjukkan kalau itu adalah perbuatan dosa besar. Tidak tumak nina juga dosa besar. Karena orang yang tidak tumak nina ketika sholat, maka sholatnya tidak diterima, sebab tumak nina bagian dari rukun sholat. Kemudian di antara dosa besar yang lainnya, ya, di sini disebutkan berkaitan dosa besar bagi para wanita, yaitu wanita meminta cerai. Kemudian wanita ini khulwah bil ajnabiyah, berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Termasuk diantaranya adalah safar tanpa mahram dan ad-diyathah. Maka saya sebutkan beberapa saja. Yang keenam, dosa terkait syahwat. Dosa terkait syahwat lawan jenis. Taib. Dosa terkait syahwat lawan jenis. Di antaranya apa, Pak? Ya, di antaranya di sini tadi disebutkan, misalnya
melakukan zina, liwat, homo atau lesbi, kemudian gugat cerai dan seterusnya. Zina dan LGBT. Kemudian yang lain adalah berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Nabi SAW mengatakan, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Jangan sampai kalian berduaan dengan wanita yang bukan mahram kecuali kalau ditemani dengan mahramnya. Lalu safar wanita tanpa mahram. Ini juga sangat sering ya. Wanita melakukan safar tanpa mahram. Padahal Nabi SAW menyebut tidak halal wanita safar tanpa mahram. La yahillu limra'atin. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya antusafira untuk melakukan safar sehari semalam kecuali ditemani oleh mahramnya. Jadi sampai dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejarak perjalanan siang malam laisa ma'a hurmah sementara dia tidak membawa mahram. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menyebut tidak halal. Berarti perempuan ketika melakukannya hukumnya tidak diperbolehkan. Dan pelanggaran seperti ini cukup banyak. Kemudian memakai parfum ketika keluar rumah. Ketika di luar rumah. Terutama pada saat dia mau jalan-jalan dan seterusnya. Bagi wanita. Nabi SAW pernah menyebutkan ya tentang ancaman itu. Ayyuma imra'atin ista'tarat fa'lam anna zaniyah. Liyajida rihaha. Nabi SAW mengatakan ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Wanita siapapun yang memakai minyak wangi lalu dia lewat di kerumunan lelaki agar baunya bisa tercium oleh mereka, fahiya zaniyatun, maka itu adalah wanita berzina. Wa kullu ainin zaniyah. Ini hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan statusnya hadis yang sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya. Ya. Maka ada orang yang dia berzina tanpa sadar. Wanita pakai parfum ketika keluar rumah dengan maksud biar bisa dicium parfumnya oleh orang lain. Baik, kemudian Nabi SAW juga menyebutkan ad-diyatha. Apa itu diyatha? Ad-diyatha artinya tidak punya rasa cemburu. Diyatha. Tidak memiliki rasa cemburu. Sehingga lelaki yang diathah itu membiarkan istrinya tidak jilbaban, membiarkan istrinya boncengan sama orang lain, bagi dia biasa aja. Dan Nabi SAW menyebutkan ya tentang ancaman itu. Ad-dayus alladhi
Ad-dayuth alladhi yuqirru fi ahli al-khubtha. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat An-Nasai dan yang lainnya, Salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang gak bakalan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Al-aku, durhaka kepada orang tua. Wal mar'atu al-mutarajjilah, wanita ya. Al-mutarajjilah yang bergaya lelaki, wanita tomboy. Wad-dayus, dan ad-dayus. Siapakah ad-dayus? Alladzi yukirul khubtha fi ahlihi, yang mengizinkan keluarganya untuk melakukan tindakan al-khubth, tindakan khabith, yaitu tindakan yang merusak kehormatan, membiarkan istrinya enggak berjilbab, kumpul dengan lelaki lawan jenis, dan dia diam saja. Itulah yang disebut dengan ad-dayus. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Coba di Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Izin bertanya. Sebentar, mohon izin sebentar. Oh ya, maaf. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Izin bertanya. Apakah kalau safar wajib seperti haji dan umroh boleh tanpa mahram? Kemudian bila seorang wanita bekerja, keluar rumah dan diizinkan oleh suami, apakah termasuk dosa besar juga? Untuk safar wajib, safar haji, dan safar umroh yang pertama, umroh wajib, haji yang pertama adalah haji wajib. Maka safar seperti ini, menurut pendapat yang lebih rajih, diperbolehkan bagi wanita untuk berangkat tanpa mahram. Menurut pendapat yang lebih kuat, dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'iyah. Namun untuk selain safar wajib, seperti safar untuk aktivitas kerja, karena itu sifatnya hal yang mubah, atau safar untuk aktivitas yang sifatnya mubah lainnya, maka safar seperti ini karena dia bukan safar wajib, maka pada asalnya wanita terlarang untuk melakukan safar tanpa mahram.
Bagaimana kalau sudah diizinkan oleh suaminya? Ini hukum Allah. Dan seharusnya suaminya tidak mengizinkannya karena ini pelanggaran istri kepada hukum Allah. Dan izin suami tidak mempengaruhi hukum Allah. Karena itu dalam posisi ini, kalau suami mengizinkan, berarti seharusnya suami menyediakan mahram. Misalnya kakaknya istri, atau adiknya istri atau siapa, atau dia sendiri yang menemani. Agar ketika keluar kota tetap ada yang menemani dan tidak sendirian. Nabi SAW menyebut la yahillu, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya diingatkan, kalau kalian beriman kepada Allah, cinta Allah, dan beriman kepada hari akhir, artinya meyakini kalau nanti akan ada hisab, maka jangan sampai wanita itu safar tanpa mahram, karena nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, apakah mengisi formulir pernyataan atas nama kehormatan diri juga termasuk syirik? Misalnya kami tinggal di sebuah negara ini, di sini diminta KTP harus mengisi formulir pernyataan tidak poligami atas nama kehormatan diri. Apakah itu termasuk syirik, Ustadz? Itu bukan termasuk sumpah ya. Kalimat atas nama diri saya, atas nama. Jadi atas nama di situ adalah pernyataan bahwa yang menyatakan ini saya sendiri. Dan ini saya lakukan dalam rangka untuk menjaga kehormatan diri saya. Insya Allah tidak masalah. Bukan termasuk sumpah dan bukan termasuk bentuk beribadah kepada diri sendiri. Yang tidak boleh adalah bersumpah dengan kehormatan dirinya, bersumpah dengan dirinya, itu termasuk syirik. Dan berbeda antara atas nama dengan bersumpah. Wallahu a'lam. Kepada Ibu Gita Tara Asfari, dipersilahkan dengan singkat dan jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas segala ilmu yang diberikan. Semoga Ustadz, juga ANB tim serta seluruh umat muslim dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Walakum bimithlin. Amin. Afwan, izinkan saya bertanya. Saat ini karir saya berfokus di bidang sumber daya manusia, seorang human resources di beberapa organisasi di mana selalu berhubungan dengan interview kandidat yang akan di-hire. Dan setelah sesi interview selalu diberikan sesi review atau penilaian internal yang kami diskusikan dengan leader dan tim. Yang ingin saya tanyakan, apakah hal ini termasuk ghibah karena membicarakan orang yang tidak ada, baik kekurangan dan kelebihannya. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Ghibah tidak semuanya dilarang. Ada ghibah yang diperbolehkan. Imam Nawawi rahimahullah di Riyadhus Shalihin ketika membahas tentang ghibah, beliau menyebutkan ada 6 pengecualian yang diperbolehkan dalam ghibah. Dan salah satunya adalah memberikan penilaian ketika ada maslahat besar untuk pihak tertentu. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tersebutlah seorang wanita, kalau tidak salah namanya Fatimah bintu Umais. Fatimah ini diceraikan oleh suaminya. Cerai 3. Lalu beliau menjalani masa iddah di luar rumah suaminya. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada suaminya, kalau kamu sudah selesai masa iddah, fa'akhbirini, tolong info kepadaku, sampaikan kepadaku kalau masa iddahnya sudah selesai. Ternyata setelah masa iddahnya selesai, wanita ini sudah dilamar oleh 2 orang. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abu Jaham. Maka Nabi SAW ketika mendatangi Fatimah menanyakan tentang masa iddahnya, dan Fatimah melaporkan sudah selesai, ternyata sudah ada 2 lelaki yang melamar. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat. Amma Abu Jaham fala yada'u yada. Abu Jaham fala yada'u asahu. Abu Jaham itu gak pernah meletakkan tongkatnya. Kalau Abu Jaham itu lelaki yang gak pernah meletakkan tongkatnya. Dan makna tidak pernah meletakkan tongkatnya itu konotasinya negatif. Karena ada 2 makna. Pertama, terlalu sering safar. Nanti kalau kamu jadi istrinya, ditinggal-tinggal terus kamu ini. Dia gak pernah meletakkan tongkatnya, terlalu sering safar. Yang kedua,
Makna yang kedua adalah dia sering mukul istrinya. Kalau kamu nikah sama Abu Jaham, nanti kamu sering dipukul. Ini makna Abu Jaham tidak pernah meletakkan tongkatnya. Kemudian lelaki yang kedua adalah Muawiyah. Nabi SAW mengatakan, amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Muawiyah itu orang miskin, gak punya harta. Tazawwaji Usama. Sebaiknya kau nikahi Usama. Kau menikah dengan Usama. Jadi maksud Nabi SAW meminta kepada si Fatimah bintu Umais, bukan putri beliau ya, agar setelah selesai masa iddah segera lapor. Tujuannya adalah mau dinikahkan dengan Usama bin Zaid. Ternyata sudah ada dua lelaki yang lapor. Nah, Nabi SAW ngasih nasihat, lelaki dua ini punya kekurangan. Kekurangan A apa, kekurangan B apa. Maka membahas itu untuk kemaslahatan bagi pihak yang meminta saran, hukumnya boleh. Oleh karena itu, apabila Anda di bagian di Human Resources, di HRD, kemudian Anda harus melakukan assessment terhadap karyawan atau siapapun yang akan bergabung, menyebutkan sisi baik dan buruknya, menimbang itu insya Allah bukan termasuk ghibah yang terlarang. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz, mohon kejelasannya. Bagaimana arti safar sehari semalam dimaknai dengan benar? Apakah jika perjalanan kurang dari sehari semalam tidak termasuk safar yang diharuskan dengan mahram? Arti safar sehari semalam menurut ukuran di zaman Nabi SAW, bukan menurut ukuran sekarang. Kalau kurang dari sehari semalam gimana Pak Ustadz? Misalnya berangkat jam 6 subuh. Dari bandara ke bandara, balik lagi ke bandara. Jam 6 sampai jam berapa? Jam 10. Itu bisa perjalanan 4 jam itu kemana? 4 jam itu perjalanan dari Jakarta ke Papua misalnya. Terus sampai di Jayapura jam 12 sudah take off lagi. Jam 12 balik lagi ke Jakarta. Loh, itu kan belum ada sehari semalam. Kira-kira gimana? Jakarta dengan Papua itu sudah safar atau belum? Sudah. Nah, yang dimaksud sehari semalam maksudnya adalah perjalanan di masa silam. Nah, perjalanan di masa silam sehari semalam itu adalah batasan jarak safar, yaitu kurang lebih 80 kilo. Maka kalau seorang wanita melakukan safar sejauh 80 kilo minimal, maka tergolong musafir dan dia harus didampingi dengan mahram. Wallahu a'lam. Lanjutan pertanyaannya, jika misalnya kita ada kerja di luar kota tetapi kita dengan teman wanita kita atau dengan satu tim, bagaimana Ustadz? Ya, wanita itu tidak bisa jadi mahram bagi wanita yang lain. Sehingga mahrammu siapa? Ibu ini, ibu ini, ibu ini. Sejak kapan wanita jadi mahram bagi wanita yang lain? Yang namanya mahram itu lelaki. Ya memang terus terang ya, bahas masalah safar wanita ini di zaman sekarang itu Masya Allah ya. Pertanyaannya jadi banyak. Pertanyaan jadi banyak itu kenapa? Karena kasusnya banyak. Dan karena kasusnya banyak, syubhatnya juga banyak. Kata ustadz itu, kata tokoh itu, nah itu jadi syubhat. Padahal kalau kita baca hadisnya, kalimat hadisnya sih kayaknya tidak sulit untuk dipahami dan tidak perlu takwil terlalu jauh. Karena kalimat Nabi SAW, la yahillu limra'atin an tusafir. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sehari semalam illa ma'a dhi mahramin 'alaiha, kecuali dia didampingi oleh mahramnya. Yang menarik di sini, ini hadisnya dari Abu Hurairah riwayat Bukhari. Nabi SAW menyebut la yahillu, enggak halal.
Dan boleh kaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Ungkapannya kayak gitu. Kira-kira apa yang bisa Anda simpulkan? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa digandengkan iman kepada Allah dan hari akhir? Iman kepada Allah bukti kecintaan dia kepada Allah. Dan keyakinan dia bahwasanya ini adalah perintah Allah. Kepada hari akhir, bukti bahwasanya dia meyakini nanti akan ada hisab di hari akhir. Kalaupun di dunia dia tidak punya pengaruh apapun misalnya, tapi saya baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Itu ketika di dunia. Cuman masalahnya kan hidup tidak sekali. Dan disebutlah yahillu, tidak halal, sehingga ini menanamkan sebuah prinsip kepada kita semua bahwa praktek ini adalah pelanggaran yang tidak halal. Untuk melakukan safar sejarak sehari semalam 80 kilo kecuali ditemani mahram. Baik. Jadi kalau hadis ini jika kita baca secara makna tekstual itu tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan yang lain. Secara makna tekstual. Maka kembali kepada tingkat wanita ini bertakwa kepada Allah. Pelanggaran lelaki itu berada di pandangan matanya. Pelanggaran perempuan terjadi pada semangat dia untuk memamerkan dirinya. Sehingga klop. Lelaki pengen bisa melihat wanita yang bukan mahram. Sedangkan wanita pengen dilihat oleh lelaki yang bukan mahram. Klop. Ya. Maka Islam memberikan barier, ya. Memberikan tabir, memberikan batasan jangan sampai itu terjadi. Sehingga lelaki dikasih peringatan dengan serius untuk urusan syahwat itu hindari sejauh mungkin. Sedangkan perempuan dikasih peringatan, hindari keluar rumah. Makanya perintah Allah dalam Al-Quran untuk wanita disuruh apa wanita? Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa ati'na Allaha wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allaha wa rasulah. Di surat An-Nur ayat 33. Al-Ahzab ayat 33, afwan. Al-Ahzab ayat 33. Allah berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Tinggallah kalian di rumah kalian dan jangan melakukan tabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah. Kenapa tinggal di dalam rumah diiringi dengan larangan tabarruj? Karena wanita ketika sudah punya hobi keluar rumah pasti tabarruj. Kan tidak mungkin dia keluar dengan penampilan yang kurang indah untuk dipandang. Maka dia pun dandan dan kadang ditambah dengan pakai parfum. Sehingga ketika kerja sampai ada teman di Jakarta yang tanya, "Ustadz gimana ya? Saya kalau naik motor tiba-tiba dibalap ibu-ibu. Dibalap gadis-gadis." Terus ya dibalap kan biasa sih dibalap. Ya dibalap. Cuman kan orangnya nggak ngerokok. Kalau dibalap orang yang ngerokok kan kena asap rokok. Nah ini dibalap dengan orang yang pakai parfum. Ya, bisa jadi suasananya lebih mengerikan dibandingkan dibalap oleh yang ngerokok. Kalau dibalap orang yang ngerokok, terciumlah bau rokok. Mencium bau rokok dosa nggak? Enggak. Yang ini dibalap oleh ya cewek-cewek yang pakaiannya kayak gitu pakai parfum. Suasananya akan berbeda. Dan yang tanya ini masih bujang kan. Imajinasinya terus berkembang nggak karuan. Itulah yang terjadi pada manusia. Sehingga ada kerjasama, ya, simbiosis antara maksiat satu dan maksiat dua. Oleh karena itu kita berusaha bertakwa kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum.
dengan menjaga kehormatan masing-masing. Sehingga lelaki menjaga kehormatan dengan berusaha menjaga pandangan, dan wanita menjaga kehormatan dengan berusaha simpanlah diri Anda baik-baik. Wallahu a'lam. Benar Ustadznya jadi panjang nih. Apakah ada batas usia? Apakah ada batasan usia wanita safar didampingi mahram? Justru semakin tua makin bahaya kan ya. Makin bahaya dalam arti dia butuh pendamping untuk melayani dia, karena dia semakin lemah. Kalau dari sisi nilai kelemahan, kalau dari sisi nilai mengundang syahwat, ya, memang semakin tua tentu saja tidak semenarik ketika masih muda. Tapi dalam hadis tadi tidak ada batasan antara yang masih muda maupun yang sudah tua. Karena itu pada asalnya sama saja antara yang tua dan yang muda. Meskipun yang muda lebih kuat dari sisi efek samping di dunia syahwat. Makanya pendampingan untuk yang masih muda adalah untuk perlindungan dirinya. Di jalan resiko besar. Di jalan akan ada peluang banyak hal. Kalau sekarang mungkin ya suasananya barangkali lebih aman. Ketika manusia menggunakan moda transportasi yang umumnya lewat terminal, kadang ada ibu-ibu yang pingsan sendirian. Yang nolong siapa Pak? Supir truk atau supir itu ya. Dibawa kemana? Mungkin nggak dibawa ke rumah sakit. Dan ada sebagian orang yang cerita ke saya, di terminal ini pernah ada kejadian kayak gitu. Ya penumpang yang lain mungkin peduli amat. Ngapain saya nolong? Karena saya juga punya kepentingan. Akhirnya yang nolong ya kayak gitu. Dalam posisi ketika petugas belum banyak. Oleh karena itulah pada asalnya seperti ini sama antara yang muda maupun yang tua. Wallahu a'lam. Kepada Ibu Mortiara Sediadi, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau menyambung mengenai safar wajib yang tadi Pak Ustadz katakan kalau safar wajib umroh untuk umroh dan haji yang pertama itu boleh tanpa mahram. Bagaimana dengan padahal itu kan syarat untuk haji dan umroh itu ada syarat utama atau rukunnya harus dengan mahram. Sedangkan dengan peraturan baru pemerintah Saudi sekarang, kalau pemerintah Saudi membolehkan membuka peluang untuk wanita masuk ke Saudi Arabia atau untuk haji dan umroh tanpa mahram. Bagaimana Ustadz? Padahal mahram itu untuk haji dan umroh itu adalah syarat utama. Saya lupa syarat utama ataukah rukun untuk melakukan safar untuk haji dan umroh. Bagaimana Ustadz? Ibu dapat dari mana syarat utama haji dan umroh? Harus ada mahram. Sebelum saya sudah waktu dulu sebelum haji, kalau kita pergi haji kan syarat utama itu kan harus dengan mahram seorang wanita. Baik, bukan syarat utama haji dan umroh, tapi syarat utama safar ya. Mungkin yang lebih tepat. Nah, baik. Jadi memang dulu pemerintah Saudi menetapkan ada surat mahram bagi wanita yang mau melakukan haji maupun umroh. Dan kebijakan itu sudah dihapus. Namun andaikan kebijakan itu ada, yaitu perlu dipenuhi sebagai kebijakan administratif. Tapi akhirnya pihak travel malah justru menjadikan kebijakan itu sebagai tambahan dosa. Tambahan dosanya gimana Pak? Surat mahram palsu. Iya, betul. Itu banyak sekali dulu pelanggaran kayak gitu. Sehingga ini dianggap mahram ini jadi mahram ini, jadi mahram ini. Makanya saya sampai pernah, ya ini pikiran pribadi ya, semakin banyak syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, baik Indonesia maupun Saudi, semakin banyak maksiat bagi orang yang mau melakukan perjalanan haji dan umroh.
ketika vaksin meningitis diwajibkan, dusta itu banyak sekali. Dusta, sogok itu banyak sekali. Yaitu mungkin jadi ini online ya, mungkin teman-teman juga ikut nonton. Ya. Dusta itu banyak sekali. Dusta, sogok, masya Allah. Begitu itu dihapuskan, satu peluang dosa hilang. Ketika surat mahram itu ada, peluang dosanya besar. Dulu ada biometrik, ya. Biometrik diwajibkan, itu dosanya juga ada. Pokoknya semakin banyak syarat, semakin banyak dosa. Makanya saya di ANB Channel ada beberapa penawaran. Kenapa ANB tidak membuka travel umroh? Mohon maaf, secara pribadi saya melihat bisnis ini pelanggarannya banyak. Dari sisi dusta di kanan, dusta di kiri, sogok dan seterusnya. Ya itu baru memandang dari satu sudut pandang aja ya. Mungkin teman-teman yang lain juga punya cara pandang yang berbeda. Sehingga sampai sekarang saya belum tertarik untuk itu. Ya meskipun diminta untuk jadi pembimbing di beberapa travel yang lain. Jadi dengan melihat kenyataan itu, saya memandang kok pahit banget ya untuk dapat. Memang untung berapa sih dalam sebuah perjalanan umroh? Sementara untuk satu orang kadang satu misalnya kemarin ini nggak vaksin, akhirnya karena nggak vaksin gimana? Nembak, nggak vaksin corona ya. Terus belum vaksin kartu kuning nggak bisa, nembak lagi. Surat mahram nggak ada, nembak lagi. Mau berapa kali tembakan ini? Dan itu semua adalah dusta, 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 bertumpuk dusta. Untuk Ya, bukan syarat dengan mahram itu memang ketentuan dari Allah sama Rasul itu bukannya begitu. Nah itulah ketentuan safar ya, yang lebih tepat syarat wanita safar harus mahram dan itu disebutkan dalam hadis tadi. La yahillu, tidak halal. Baik, tapi kenapa haji dan umroh yang wajib itu dikecualikan? Ya, itu mengacu kepada riwayat Aisyah di mana beliau pernah melakukan safar ma'rufqah bersama rombongan wanita yang aman dalam posisi safar yang sifatnya wajib. Nah, itu dipahami untuk safar wajib. Maka kalau selain safar wajib, ya jangan ngambil rukhsah itu. Jadi safar wajib ini terhitung rukhsah khusus untuk safar wajib. Kalau yang selain safar wajib, jangan mengambil rukhsah. Sehingga tidak melebar. Kalau dengan itu yang Rasulullah pernah di seorang sahabat mau perang lalu dia mengatakan tapi istri saya minta mau haji atau umroh, saya lupa itu ya. Lalu terus Rasulullah bilang ya sudah temani istrimu, tidak usah ikut perang. Nah itu bagaimana Pak? Kita ikut Allah atau maksudnya perintah Allah untuk safar atau pemerintah Saudi gitu? Gimana di situnya perbedaannya jadinya? Ibu jangan menganggap bahwa pemerintah Saudi menganjurkan safar haji dan umroh tanpa mahram. Bukan menganjurkan. Tapi pemerintah Saudi dalam urusan haji dan umroh itu bukan cuma kepentingan negara ini tok. Dan mereka juga mengcover masukan dari negara-negara yang lain. Nah, mengingat dalam sebagian madhab menyebutkan bahwa wanita haji dan umroh boleh tanpa mahram jika haji dan umroh wajib, maka untuk mengcover itu keputusan surat mahram tadi dicabut. Jadi bukan pemerintah Saudi menganjurkan ya, beda kan? Kalau menganjurkan mari haji dan umroh tanpa mahram tidak apa-apa, itu menganjurkan. Tapi ini tidak, dibolehkan. Dulu nggak boleh, harus ada mahram. Namun mengingat ada masukan bahwasanya dalam mazhab ini boleh safar tanpa mahram untuk haji dan umroh dan yang wajib. Nah, dalam posisi itu mereka kan tidak hanya kepentingan satu negara, tapi juga kepentingan negara yang lain. Begitu. Jadi hukum Allah tetap akan kita usahakan untuk ditegakkan. Dan bagian dari aturan itu yang dikecualikan adalah safar wajib. Seperti safar wanita hijrah, itu safar wajib. Ada beberapa sahabiyat yang ketika hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah tanpa mahram. Karena mahramnya kafir, suaminya kafir, mahramnya kafir. Ya. Terus gimana ini?
itu safar wajib. Karena kalau tidak dia bertahan di Mekah, justru bisa lebih berbahaya. Maka mereka melakukan safar dari Mekah menuju Madinah tanpa mahram. Dan itu salah satu di antara dalil safar wajib boleh tanpa mahram. Di antaranya safar hijrah. Wallahu a'lam. Izin bertanya, kalau ada ibu-ibu yang keluar rumah sendiri untuk keperluan belanja ke pasar atau membeli keperluan rumah tangga, apakah termasuk dosa dan harus memerlukan mahram? Kalau tidak jarak safar, Anda di Bogor terus safar di Bogor juga, Jakarta safar itu bukan safar ya. Di Bogor lalu keluar rumah di area Bogor, Jakarta di area Jakarta, itu bukan safar. Sehingga ibu-ibu antar jemput anak yang tinggal di Jogja, antar jemput anak, nggak mungkin kan? Anaknya sekolah di mana? Tinggal di Jogja, sekolah di Solo. Itu safar tiap hari ya. Tapi kan nggak mungkin. Alhamdulillah. Ya, dikumulai Assalamualaikum. Jadi dalam posisi ini kalau keluar belanja kalau keluar hanya untuk belanja dekat ya, tidak sampai jarak safar, tidak perlu ditemani mahram. Wallahu alam. Taib. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu yang masih belum bisa pertanyaannya saya bacakan ataupun bertanya langsung kepada Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhir pula kajian kita pada siang hari ini. Bapak dan Ibu semua silahkan bergabung dengan grup WhatsApp Majelis Ta'lim Qalbun Salim untuk mendapatkan jadwal-jadwal kajian selanjutnya. Marilah sama-sama kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz. Kepada Ustadz persilahkan. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita keteguhan untuk selalu istiqamah di atas iman. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukas sadad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.